pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga Ibu Tommy dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran yang keempat, kelas 3. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, supaya kita lebih semangat, kita bernyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Semangat ya, Nak ya. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, siswa mampu menganalisis informasi tentang bahan pembentuk benda yang terbuat dari plastik dengan tepat. Siswa mampu membuat laporan pengamatan kondisi sampah plastik di lingkungan rumah dengan tepat. Dan 3, siswa mampu memberi argumentasi mengenai tindakan yang harus dilakukan dalam mengurangi sampah plastik dengan percaya diri. Nah, anak-anak, di rumah kalian ada plastik kan? Banyak ya. Nah, benda-benda apa saja yang terbuat dari plastik ya? Iya, benar sekali. Ember. Apalagi? Gayung. Botol minuman. Iya. Nah, sampah-sampah plastik itu banyak nggak ada di rumah kalian? Lumayan ya. Iya, mari kita bahas bersama-sama tentang sampah plastik tersebut. Oke. Nah, kita baca bersama-sama paragraf berikut ini ya. Plastik, solusi, dan masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Plastik memberi banyak manfaat, tetapi juga menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami. Sekitar puluhan, bahkan ratusan tahun. Nah, anak-anak, dari bacaan ini, adakah yang bisa membuat kalimat tanya sesuai dengan isi bacaan? Ayo, siapa? Ya, silakan. Apa kalimat tanyanya? Ya, benar. Berapa waktu yang diperlukan plastik untuk bisa terurai? Ya, pintar sekali, Nak. Ada lagi yang bisa? Ya, pintar. Benda-benda apa saja yang terbuat dari plastik? Bagus. Apa ada lagi? Ya. Oke. Kantong kemasan itu terbuat dari apa? Oke, pintar-pintar anak-anakku. Ya, ketika kalian membuat kalimat tanya, ingat harus ada kata tanya dan tanda tanya. Oke, kita lanjut ya, Nak ya. Nah, tadi plastik itu banyak.
ada masalah, kemudian ada solusinya. Masalahnya adalah sampah plastik semakin bertambah banyak. Kemudian solusinya bagaimana? Ya, solusinya adalah dengan cara 3R anak-anak. Yang pertama, reduce, reuse, dan recycle. Nah, apa itu Bu Guru? Saya nggak mengerti maksudnya itu. Oke, kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, reduce. Reduce itu artinya mengurangi. Mengurangi penggunaan plastik. Caranya bagaimana? Nah, ketika kalian berbelanja ke pasar, ke supermarket, ke mall, ke warung, kalian bawa kantong plastik. Ya, kalian bawa kantong belanja maksudnya Ibu, kantong belanja sendiri atau membawa tas belanja sendiri. Jadi kita bisa mengurangi penggunaan kantong plastik. Nah, seperti Bapak ini membawa tas belanja sendiri dari rumah. Jadi dia tidak perlu kantong plastik yang disediakan di toko dan toko pun tidak boleh menyediakan kantong plastik supaya penggunaan kantong plastik bisa ditekan ya. Kemudian yang kedua contohnya misalnya kalian membeli susu. Belilah kemasan dalam ukuran besar. Mengapa? Supaya harganya selain lebih murah juga bisa mengurangi sampah. Jika kalian membeli susu ukuran kecil, misal 5 aja kalian beli susu. Sampahnya akan bertimbun banyak kan? Tetapi jika kalian membeli susu yang ukuran besar, sampahnya hanya 1 ya, dan harganya juga jauh lebih murah. Kemudian yang ketiga bisa mengurangi penggunaan popok kertas dan beralih ke popok kain. Popok kertas ini maksudnya adalah Pampers. Kalau Pampers itu sekali pakai, sedangkan popok kain bisa dicuci jika sudah selesai pakai. Oke, kita lanjut ke reuse. Reuse ini adalah penggunaan kembali dari sampah plastik tersebut. Sampah kok digunakan kembali, Bu? Bisa, Nak. Nah, misalnya kalian mempunyai buku tulis. Lembar pertama kalian tulisi, ya. Lembar kedua dibaliknya, ini lembar pertama. Kemudian dibaliknya kalian biasanya kosong kan? Nggak seneng nulis di sini. Lanjut ke lembar berikutnya. Nggak boleh begitu anak-anak. Kita harus menghemat, ya, menghemat penggunaan kertas juga bisa mengurangi sampah. Ya, lembar pertama kalian isi, di sisi baliknya kalian juga isi lagi. Jadi gunakan kertas itu di kedua sisi. Jangan menggunakan kertas di satu sisi. Ini sisi pertama, di belakangnya adalah sisi yang kedua. Jadi gunakan kertas di kedua sisi. Contoh yang lain, sumbangkan barang-barang yang sudah tidak terpakai agar dapat digunakan kembali oleh orang yang masih membutuhkan. Contohnya apa? Mainan kalian. Ya, mainan kalian. Aduh, saya sudah bosan dengan mainan ini. Nah, kalau kalian bosan dengan mainan kalian itu, jangan dibuang, Nak, tetapi sumbangkan ke orang yang lebih membutuhkan. Misalnya ke panti asuhan bisa. Atau tetanggamu ada yang kurang mampu, tidak bisa membelikan mainan untuk anaknya, bisa diberikan ke tetanggamu itu. Jadi kalian bisa berbagi sesama. Ya. Kemudian yang ketiga, gunakan kreativitas untuk memperpanjang umur kemasan dari produk yang kita beli. Nah, seperti ini, kaleng Coca-Cola. Kaleng Coca-Cola, biasanya kalau kalian habis minum itu Coca-Colanya kalian buang kan. Nah, itu bisa digunakan kembali, dijadikan tempat pensil. Kemudian kertas koran. Papamu langganan koran di rumah. Kertasnya bertumpuk banyak. Nah, itu bisa kalian olah kembali menjadi apa? Menjadi vas bunga, menjadi keranjang sampah juga bisa. Ya, Nak ya. Kemudian Mama membeli sabun cair misalnya, Rinso cair yang kemasan kecil atau kemasan gede. Kemudian sudah habis itu rinsonya,
dibuang sama mama sampah plastiknya itu. Nah, itu bisa digunakan kembali, Nak. Dijadikan tas seperti ini, dirangkai menjadi tas seperti ini. Dan tas ini kita bisa gunakan untuk tas belanja. Nah, bisa kan? Jika kita punya kreativitas yang baik, maka barang-barang atau sampah-sampah plastik ini bisa kita gunakan kembali menjadi sesuatu yang lebih berguna lagi. Oke, yang ketiga sekarang, Nak, adalah recycle. Recycle ini adalah mendaur ulang. Ya, mendaur ulang dengan cara pertama membuat kompos dari sampah organik. Sampah organik misalnya kalian pisahkan ya di dapur, mana sampah plastik, mana sampah bukan plastik. Jadi sampah yang bukan plastik misalnya bekas makanan, kemudian sayur-sayur, kemudian kulit buah itu bisa kita jadikan sampah organik. Daun-daun, bunga-bunga itu bisa kita jadikan sampah organik. Sedangkan sampah-sampah plastik itu kita bisa daur ulang, Nak. Kita bisa daur ulang. Misalnya daur ulang kertas dari sampah kertas dan karton. Kemudian mendaur ulang gelas dan botol plastik menjadi biji plastik dan barang-barang lainnya. Ini jika kalian buang sembarangan, ini gak akan bisa terurai. Perlu ratusan tahun untuk menguraikan sampah-sampah plastik ini. Ya, jadi apapun itu kita bisa meminimalis semuanya. Sampah organik bisa jadikan kompos. Kertas atau karton kita bisa daur ulang. Daur ulang juga. Plastik itu juga kita bisa daur ulang. Jadi kita kasih ke pemulung. Pemulung itu biasanya mengumpulkan sampah-sampah plastik dan sampah-sampah kertas. Mereka akan kita kasih ke pemulung tersebut. Pemulung itu akan membawa ke tempat pendauran ulang. Begitu. Ya, udah mengerti kan tentang 3R? Oke, pintar. Nah, ketika Bu Guru sudah menjelaskan tentang 3R tadi, nah tentang pemanfaatan sampah, cara mengurangi sampah, cara memanfaatkan kembali, dan cara mendaur ulang, Budi dan teman-temannya ini sedang berdiskusi. Berdiskusi tentang apa ya anak-anak? Iya, berdiskusi bagaimana sih caranya untuk mengurangi sampah plastik di sekolah. Ya, cara mengurangi sampah plastik di sekolah itu bagaimana? Ya, nanti kalian bisa berdiskusi sama teman-teman kalian. Bagaimana caranya mengurangi sampah plastik di sekolah? Nah, misalnya kita membawa tas belanja seperti yang Ibu sampaikan tadi. Atau kita membuat vas bunga seperti ini. Ini sampah plastik dari apa ini? Ya, dari sepatu dijadikan pot bunga. Ya, dalam bermusyawarah, apakah kita boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain? Apakah kita boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain? Iya, tidak anak-anak. Kita harus menghargai setiap perbedaan pendapat yang terjadi. Musyawarah itu dilakukan untuk mencapai keputusan bersama. Jika kita sudah sepakat untuk melaksanakan misalnya membuat pot bunga. Jadi kita harus bersama-sama bertanggung jawab melaksanakan keputusan tersebut. Ya, kita nggak boleh egois, tidak boleh saling memaksakan kehendak. Ya, kita harus saling ikhlas, saling menerima, dan saling menghargai segala perbedaan tersebut. Nah, anak-anak bisa kalian diskusikan tentang ini, tindakan apa yang harus kalian lakukan untuk mengurangi sampah plastik di sekolah dengan teman kalian melalui WA Group. Ya, Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok nanti. Di dalam WA Group nanti, WA Group kecil yang terdiri dari kelompok kalian bisa berdiskusi
tindakan apa sih yang harus dilakukan untuk mengurangi sampah plastik? Nah, hasil diskusinya nanti kalian sampaikan ke Ibu dan dikirim ke Google Classroom ya. Oke, anak-anak. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang sebelum kita menutup pembelajaran, kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu yuk. Kita nyanyi bersama-sama. Solid Kids. Gundul pacul-cul Gemblengan Nunggi-nunggi wakul-kul Gemblengan Wakul blimpang segane dadi saklatar Wakul blimpang segane dadi saklatar Oke, anak-anak, sudah kembali bersemangat kan? Nah, anak-anak, demikian pembahasan kita pada hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dengan apa yang Ibu sampaikan. Ingat, tetap kita harus menjaga kebersihan lingkungan dengan cara mengurangi sampah plastik dan kita harus tetap menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Oke, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Ingat jaga kesehatan, selalu jaga jarak jika keluar rumah dan selalu memakai masker. Dan ingat selalu mencuci tangan kalian dengan bersih. Baik anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pagi hari ini. Salam sehat dan bye-bye.